Halo guys, terima kasih sudah mampir di channel Angkasa dan Hutan. Kali ini kita akan mereview singkat tenda tunnel dari Sierra Design seri Cliff Flashlight 2 Person. So, tidak perlu berlama-lama, langsung saja go to the topic. Tenda tunnel ini menggunakan dua frame dengan ukuran yang berbeda, yang berfungsi sebagai struktur utama dari tenda ini. Sama seperti tenda tunnel pada umumnya, jenis ini merupakan non-freestanding tent atau tenda yang tidak dapat berdiri bebas tanpa bantuan pasak dan guideline. Desain ini juga sudah teruji saat badai di atas gunung, sehingga menjaga kenyamanan para penggunanya. Perlu diketahui, tenda ini saya pinjam dari Bang Heraldi. Terima kasih Bang untuk pinjaman tendanya. Saat membeli Sierra Design Cliff Flashlight 2 Person ini, kamu akan mendapatkan outer, inner, frame, pasak dan guideline, dan terakhir, staff set. Berikut informasi dimensi dan spesifikasi material dari Sierra Design Cliff Flashlight 2 Person yang perlu kamu ketahui. Untuk dimensi, memiliki panjang 226 tambah 60 cm, lebarnya 100-132 cm, dan tingginya 70-118 cm. Untuk spesifikasinya, pada outer menggunakan 68D 190T polytaffeta dengan indeks waterproof sampai 1500 mmPU. Untuk inner menggunakan 70D nilon taffeta WRPU dengan indeks waterproof 3000 mm dengan 15D nilon mesh. Untuk frame, pasak, dan guideline menggunakan 2 pull DAC press fit aluminium, 9 pieces joystick quantity, 4 pieces reflective guideline with stopper. Total beratnya 1530 sampai 1760 gram dengan harga 3.050.000. Setelah menggunakan tenda ini di beberapa momen, berikut kelebihan dari Sierra Design Cliff Flashlight 2 Person. Yang pertama, frame DAC sebagai struktur utama. Cliff Flashlight menggunakan frame aluminium dari DAC full yang sangat ringan namun kuat sehingga menjadi nilai lebih dalam tendanya. Yang kedua, lantern pocket. Pada tenda Cliff Flashlight ini memiliki fitur kantong lentera yang menjadi tempat bagi headlamp di dalam tenda, agar cahaya dari headlamp dapat menyebar dengan soft saat malam hari. Yang ketiga, aksesoris lengkap. Aksesoris tenda ini cukup lengkap, seperti bakal penghubung inner dan outer, velcro outer dan frame tenda, topper dan guideline, sampai adjustable guideline pada pasak. Yang keempat, inovasi staff set. Dengan staff set ini, kamu bisa dengan mudah memasukkan tenda dalam keadaan basah tanpa packingan rapat ke dalamnya, sehingga tidak membutuhkan waktu lebih lama daripada packing tenda lainnya. Yang kelima, build quality-nya nyaris sempurna. Mengingat tenda ini merupakan produksi pabrikan yang memiliki standar quality control yang ketat, sehingga produk yang dikeluarkan nyaris sempurna tanpa cacat. Setelah membahas tentang kelebihan dari tenda Cliff Flashlight 2 Person ini, kurang lengkap rasanya jika tidak membahas kekurangannya. Berikut kekurangan dari tenda ini. Yang pertama, double zipper pada pintu outer. Fitur ini cukup rempong yang dimiliki pada tenda single door. Kamu harus membuka 3 kali zipper agar bisa keluar atau masuk ke dalam tenda. Dengan jarak teras dengan inner dan kemiringan yang relatif lancip, akan membuatmu mager saat membuka atau menutup tenda dari dalam. Yang kedua, tanpa kanopi pintu. Pintu outer tenda ini tidak dilengkapi kanopi sama sekali, sehingga saat pintu dalam keadaan terbuka dan hujan, inner tenda pasti akan basah dan itu sangat menjengkelkan. Yang ketiga, sablonnya rawan rontok. Tenda keluaran pabrikan sekelas Sierra Design masih memiliki cacat yang cukup fatal di bagian sablon yang mudah rontok atau terkelupas saat packing ke dalam staff set. Yang keempat, konstruksi inner first. Dengan konstruksi ini mewajibkan inner tenda berdiri terlebih dahulu,
Dan itu cukup sulit dilakukan dalam keadaan hujan keras dan inner pasti akan basah. Yang kelima, tanpa ventilasi. Setelah menyimak dengan seksama, outer tenda ini tidak dilengkapi dengan ventilasi, sehingga menambah risiko kondensasi di dalam tenda saat pagi hari. Setelah menilai kelebihan dan kekurangan dari Sierra Design Clip Flashlight 2-person ini, tenda ini saya berikan skor 7,5/10. Desain pintu dan konstruksi inner first ditambah tanpa adanya ventilasi menjadi alasan utama mengapa tenda ini tidak diberikan skor sempurna. Saran saya untuk teman-teman yang mau membeli tenda ini harus jeli, mengingat stok di pasar yang terbatas. Untuk link pemesanan saya lampirkan di deskripsi. Untuk kamu yang mau mensupport channel Angkasa dan Hutan, cukup subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi cerita dan informasi perjalanan setiap minggunya. Salam lestari!